Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Gunakan untuk membunuh bakteri, tidak untuk virus. Kadang masih ada salah persepsi, iya benar masyarakat. Kadang flu itu langsung antibiotik, padahal belum tentu infeksinya iya. Karena bakteri gitu. Kayak gitu. Oh, berarti salah ya. Kalau seandainya anaknya flu meler terus terus dibelikan obat yang namanya antibiotik, padahal yang namanya antibiotik itu kan mahal ya. Sekitar kalau pernah waktu itu jatuh membeli itu sekitar 100-an lebih ya, 100-an lebih. Berarti harus sebelum antibiotik itu sebenarnya harus dikasih apa dulu sih? Mungkin kalau anak terserang yang namanya flu itu kalau flu ya kalau flu mesti disertai adanya demam, terus rewel pasti ya anak-anak itu ya. Mungkin jadi bersin juga karena nggak nyaman kayak gitu kan. Bisa dikasih untuk penurun panas dulu. Tidak harus buru-buru langsung diberikan antibiotik. Antibiotik hanya bisa diresepi oleh dokter. Jadi penggunaannya tidak asal pakai gitu. Kita mendapatkannya pun harus pakai resep. Oh, berarti kalau seandainya nih kita dapat resep nih dari mungkin dari rumah sakit Saidiman Magetan, ya kan? Waktu itu karena pilek terus dikasih resepnya sama dokter, itu mungkin ya antibiotiknya. Beli lagi di luar ternyata boleh dan dikasih untuk antibiotiknya. Berarti itu salah ya? Sebaiknya jangan. Karena apa? Kondisi yang dulu, yang resep yang kita dapat dulu sama kondisi kita yang sekarang sakit mungkin kan berbeda. Iya. Belum tentu sama pengobatannya kan belum tentu sama kayak gitu. Oke, siap. Terus kalau bisa dikatakan tadi ngomongin masalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan bakteri yang menjadi kebal atau resisten. Terus kenapa ya bakteri itu bisa menjadi kebal? Monggo silakan, Mbak Tuti apa Mbak Renita? Oke. Mbak Renita? Iya, jadi kalau misalnya kita minum antibiotik itu kan emang udah harus sesuai sama anjuran dari dokter. Nah, nanti kalau nggak sesuai itu justru kita tuh malah nggak sembuh-sembuh kayak gitu karena bakteri yang dikasih antibiotik itu semakin kuat, jadi nggak mempan sama antibiotik yang awalnya dikasih itu. Kayak gitu. Jadi kalau kita penggunaannya salah itu justru akan menyebabkan resistensi antibiotik. Gitu. Oke, siap. Berarti tidak asal-asal saja untuk penggunaan yang namanya antibiotik. Iya. Kalau ini ya, pertanyaan mungkin apa yang terjadi jika antibiotik yang digunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter itu tadi? Karena kita mungkin beli yang sudah resep yang kemarin, mungkin kan kata Mbak Renita atau Mbak Tuti tadi beda penyakit ya, beda obat pastinya. Itu seperti apa nanti? Apa yang terjadi jika antibiotik yang digunakan itu tidak sesuai? Kalau antibiotik yang digunakan tidak sesuai, itu resiko untuk resisten tadi. Jadi penggunaan antibiotik itu kan memang kembali lagi yang dari awal tadi, tidak boleh sembarangan. Jadi resisten kalau kita pakai itu nanti nggak ini lagi, udah nggak mempan. Nggak mempan. Jadi antibiotik itu penggunaannya biasanya tuh 5-14 hari. Jadi kurang hari, misal harusnya dipakai selama 5 hari misal ya, 5 hari. Kita pakainya cuma 2 hari. Itu juga resiko resisten. Jadi suatu saat kita misal sakit seperti itu lagi, minum antibiotik yang sama yang kita minum dari awal itu, nanti udah nggak bisa. Gitu. Terlalu panjang. Misal harusnya 5 hari minumnya sampai 10 hari. Itu juga resiko resisten. Terus apa lagi Dek Renita ya? Dari tadi kan waktunya, terus jenis
Jenis Dari jenisnya juga. antibiotik kan biasanya kan dokter yang memilihkan. Nah itu juga kalau misalnya kita nggak sesuai, harusnya jenisnya jenis yang A, kita gunakan jenis yang B, kan belum tentu sesuai sama jenis bakteri yang menginfeksi tubuh kita kayak gitu. Terus juga dari waktu minum obatnya itu sendiri. Jadi misalnya dari dokter itu anjurannya dimintanya minum 2 kali sehari. Artinya itu bukan pagi dan malam. 2 kali sehari itu kan satu hari itu ada 24 jam. 24 jam dibagi 2 berarti Per 12 jam. Iya, jadi seharusnya itu minumnya per 12 jam. Jadi misalnya pagi minum jam 7 pagi, nanti malamnya itu jam 7 malam kayak gitu. Gitu ya. Pembagian jamnya itu ya. waktunya. 3 kali sehari, begitu pun per 24 jam bagi 3 berarti per 8 jam. Jadi bukan pagi, siang, nanti sore lagi, padahal kan belum sampai 8 jam. Belum sampai 8 Itu jam. juga berpengaruh ke efektivitas antibiotika tersebut. Berarti efek sampingnya ada ya? Efek samping ada, tapi semua tergantung kembali ke individunya. Jadi misal saya minum antibiotik A, Mbak minum antibiotik A, sama-sama ya. Jadi mungkin di saya tidak apa-apa, mungkin di Mbak ada reaksi seperti reaksi alergi, gatal-gatal, ruam kulit, seperti itu bisa, atau gangguan pencernaan atau diare atau bagaimana, bisa. Tergantung individu sebenarnya, respon individunya. Berarti Belum tentu kekuatan fisik ya? Ya, belum tentu Iya. saya cocok, Mbak cocok kayak gitu. Siap. Nah ini loh pertanyaan. Berarti yang namanya obat itu antibiotik itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Kenapa? Iya tadi yang terkait sama resisten tadi. Jadi terlalu pendek waktu minumnya juga meningkatkan resiko resisten, kebal, bakterinya kebal. Terlalu lama juga meningkatkan resiko itu. Termasuk jenis yang kurang tepat pemilihannya juga meningkatkan resiko itu. Jadi sekarang misal sakit apa ya? Sakit Ya misalnya demam. karena bakteri ya, Karena demamnya ya infeksi. bukan Infeksi, karena infeksi demamnya kayak karena gitu. infeksi. Terus nanti dikasih antibiotik tapi ternyata nggak diminum habis. Nah nanti kalau misalnya sakit lagi dengan indikasi yang sama, dikasih antibiotik yang sama, malah jadi kebal si bakterinya itu dan malah nggak mampu mengobati penyakitnya kayak gitu. Oke. Nah, Sahabat Rasi, sedikit kita bahas tentang masalah penggunaan antibiotik ya. Tadi kenapa harus dihabiskan, harus sesuai dengan anjuran dokter, ya, ada efek sampingnya apa tidak. Makanya buat Sahabat Rasi sini yang pengen berbagi informasi bareng Rara, masih kita tunggu. Perbincangan kita masih sangat panjang, nanti sampai jam 12 siang. Silakan di 0351 896 137 atau di SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906 setelah yang satu ini. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Ya, kita masih ngebahas tentang masalah bijak menggunakan yang namanya antibiotik pada anak. Tadi sempat kita bahas tentang juga resistensi antibiotik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang resistensi antibiotik itu sendiri apa sih, Mbak? Jadi resistensi antibiotik itu ketidakmampuan dari antibiotik untuk mengobati kembali masalah penyebab dari penyakit itu sendiri. Nah, jadi kayak tadi yang sudah disampaikan juga sama Bu Tuti. Jadi kalau misalnya kita minum obatnya itu nggak habis, itu nanti ketika sakit dengan jenis yang sama dan harus diobati dengan antibiotik yang sama, itu udah nggak mempan lagi kayak gitu. Nah, terus efek dari resistensi itu bisa meningkatkan angka kesakitan. Jadi kan otomatis jadi lama kan sembuhnya ya Mbak ya, kayak gitu. Terus selain lama sembuhnya, ternyata juga bisa meningkatkan biaya perawatan. Jadi yang harusnya mungkin dengan uang segini udah bisa sembuh, ternyata harus membeli antibiotik yang jenisnya lebih mahal gitu kan. Jadi otomatis mengeluarkan dana yang lebih banyak gitu ya Mbak ya. Terus juga efek sampingnya bisa jadi kan antibiotik yang golongannya lebih rendah itu mungkin efek sampingnya masih yang
belum terasa atau mungkin yang ringan-ringan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan antibiotik yang jenis lain, bisa jadi efek sampingnya itu bertambah, juga dosisnya yang harus kita minum juga harusnya tambah kayak gitu. Jadi efek dari resistensi itu juga sebenarnya banyak, dan kalau misalnya nanti mengarah ke komplikasi itu bisa ke arah kematian juga ya Bu ya. Bisa sampai sepsis dan sebagainya itu. Karena sudah nggak ada antibiotik yang mempan lagi untuk membunuh bakteri yang dalam tubuh itu. Kenapa orang tua harus khawatir tentang yang namanya resistensi antibiotik? Orang tua harus khawatir karena kan subjeknya ini anak-anak ya Mbak ya. Pasti kan anak-anak, dan mungkin kan fungsi organ tubuhnya juga belum sesempurna yang dewasa. Yang dewasa aja kita harus tetap hati-hati kayak gitu. Jadi orang tua untuk memberikan obat ke anaknya juga jangan sembarangan. Misalnya anaknya demam, langsung ke apotek, Mbak beli antibiotik A kayak gitu. Harusnya jangan langsung kayak gitu. Jadi sebaiknya penyakit apapun sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter, karena dokter yang lebih paham gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung. Mbak, saya itu membeli obat antibiotik umum yang beredar yang sebenarnya harus dengan resep dokter dan tidak boleh sembarangan minum. Contoh sakit gigi, biasanya orang minum amoxicillin saja. Itu bagaimana? Monggo silakan. Karena memang yang namanya, kembali lagi dari awal lagi, antibiotik itu memang harusnya diresepkan oleh dokter, ya kan? Karena apa? Karena beliaulah yang tahu seberapa infeksi yang terjadi, bagaimana kondisinya, terus jenis apa yang lebih tepat untuk kondisi seperti ini. Beliau yang lebih tahu. Jadi kadang kalau misal beli di luar ya kan, pakai ini aja gitu kan, pakai ini sembuh gitu. Terus minumnya nggak selam kan, mesti kan belinya berapa, dikasih berapa, terus aturan minumnya bagaimana kan nggak. Maksudnya informasi yang diterima itu kan nggak gimana ya, kurang lengkap gitu ya Mbak. Jadi itu tadi kembali lagi ke resiko resistensi tadi. Takutnya di saat kita membeli obat yang sama, kita sudah tidak bisa lagi untuk kondisi kita seperti itu. Jadi lebih baik ya memang kita periksa ke dokter bagaimana kondisi kita, separah apa infeksi pada diri kita. Misal infeksi ringan ya mungkin kita disesuaikan dengan kondisi kita, harus pakai jenis yang apa, berapa lama itu. Kalau kok infeksinya agak berat atau sedang atau berat kan pasti disesuaikan lagi dengan kondisi kita, obat apa yang harus dikasihkan ke kita, yang diresepkan ke kita. Dan mungkin sembuh yang dimaksud mungkin asumsi pribadi aja gitu kan Mbak, kebanyakan badannya udah enakan lagi nih terus berhenti kayak gitu kan kebanyakan. Padahal kan kalau antibiotik itu memang anjurannya tertentu Mbak, jadi kita harus menghabiskannya harus sesuai petunjuk dokter gitu. Ini ada yang tanya lagi, ini kenapa yang tanya orang tua untuk orang tua? Mbak, saya itu radang tenggorokan, terus dikasih Demacolin, itu sembuh, enakan badan saya. Apakah itu juga termasuk yang namanya melawan bakteri itunya, cocok dengan yang namanya antibiotik itu tadi, seperti itu? Radang tenggorokan dikasih Demacolin. Maksudnya kayak semacam meriang-meriang terus akhirnya tenggorokannya sakit gitu. Sakit tenggorokan itu bisa karena radang tenggorokan, karena mungkin ya karena mau flu. Kalau kita rasa mau flu itu kan greges nggak enak, mau nelan agak sakit ya gitu kan. Kalau Demacolin itu sejenis obat untuk meringankan gejala. Bukan termasuk antibiotik kan? Jadi Demacolin itu nggak ada antibiotiknya sebenarnya Mbak. Berarti aman. Oh mungkin karena gejalanya terus teratasi dengan yang namanya obat itu Demacolin. Oke. Terima kasih Bu yang sudah menanyakan. Dan ini ada satu lagi pertanyaan, Mbak, apakah sakit tenggorokan dapat diatasi dengan antibiotik untuk anak saya? Dan karena masalahnya sudah beberapa minggu terakhir ini
tidak sembuh-sembuh? Monggo silahkan. Sudah diperiksakan belum ibu anaknya? Itu dia. Itu dia. Kalau memang sudah sakit berkepanjangan, lebih baik dibawa ke dokter spesialis anak kayak gitu. Apa mungkin nanti butuh pemeriksaan penunjang atau apa? Kita nggak tahu. Nggih. Sarannya siap. itu periksa aja. Mungkin apa ya? Kalau untuk masalah antibiotik memang terkadang orang tua salah persepsi itu loh Mbak ya. Iya. Jadi yang seharusnya memang harus dibawa ke dokter, diperiksakan mungkin ke pelayanan kesehatan, Iya. dikasih obat tersendiri mungkin seperti itu ya. Jadi salahnya di situ. Kalau kita ditanya lagi apakah antibiotik itu dapat menimbulkan efek samping pada anak, tadi sudah dibahas. Nah, ini ada yang tanya lagi. Efek sampingnya kalau seandainya memang itu ada, itu contohnya apa saja Mbak? Monggo silakan. Efek sampingnya kalau yang kebanyakan ya Mbak ya, biasanya pertama gatal-gatal gitu, terus ruam-ruam merah, kulitnya memerah. Kebanyakan yang merasa nggak cocok tuh kayak gitu, jadi lebih ke efek samping pada kulit. Nah kalau misalnya ke organ lain mungkin ke saluran pencernaan kayak mual, muntah, gitu. diare. Tapi lebih banyak ya itu tadi, lebih ke langsung gatel kayak gitu habis minum ini kok gatel ya. Nah itu bisa jadi. ram-ram. Terus ini ada yang tanya lagi, rame. Sudah minum antibiotik Mbak, tapi kok efeknya belum tampak pada anak saya. Saya sudah ke dokter, tapi juga belum juga belum teratasi juga dalam 1 hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Minumnya baru 1 hari begitu? Iya. Bukan sulapan. Iya, itu lagi. Iya betul. Kembali lagi yang di awal tadi, terlalu pendek Cepat, waktu waktunya minumnya ya. juga tidak pas. Terlalu panjang juga tidak pas. Coba diselesaikan dulu. Obatnya Diselesaikan dulu obatnya. Kalau mungkin belum ada perbaikan, bisa ke Konsul lagi konsul ke lagi. Kan baru 1 hari juga. Iya, benar. Biasanya kan kalau anak dapatnya sirup ya Mbak ya, sirup. Nah itu itu. coba dihabiskan dulu. Satu sirupnya itu misalnya penggunaannya 2 kali sehari, 1 sendok teh apa 1 sendok makan gitu. Udah disesuaikan itu sesuai aturan yang dianjurkan dokter. Nah ditunggu sampai isi dari si sirupnya itu habis coba gitu. Jadi kita tunggu emang kan tadi antibiotik kan untuk dihabiskan ya Mbak ya. Nah, kita konsumsi dulu sampai habis. Nah baru dilihat nanti apakah ada efeknya atau enggak kayak gitu. Iya, betul sekali. Untuk ibu ya yang namanya kita berusaha 1 hari itu kalau bisa dikatakan mungkin obatnya baru merasuk kali ya atau gimana. Makanya itu tadi ada yang bilang masa iya 1 hari bisa memang sulapan, kata bilangnya gitu. Iya, siap. Terima kasih untuk Mbak Renita dan juga Mbak Tuti sudah menjelaskan masalah hal ini ya. Nah tentunya buat sahabat Rasi, mungkin Anda yang bertanya-tanya, memang ini kalau kita berbicara tentang antibiotik memang komplit sekali untuk pembahasannya. Makanya silahkan untuk Anda bisa berbagi pertanyaan bareng Radio Rasi FM, silahkan di 0351 896 137 atau di SMS juga WhatsApp 0811 30 20 906 atau mungkin di Instagramnya RSDS Magetan juga ada ya, dan juga Radio Rasi FM sudah Anda bisa berbagi komentar di sana. Silahkan di Rasi FM dan juga aplikasi Express Radio. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat, tentunya masih di Cakra Wala Siang di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sahabat Rasi, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Kita masih bareng Mbak Tuti dan juga Mbak Renita yang ngebahas masalah bijak dalam menggunakan yang namanya antibiotik untuk anak ya. Tapi pertanyaannya luar biasa ini dari pendengar yang sudah hadir di Radio Rasi FM. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Ada Ibu Ningsih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara mau bertanya-tanya, terus aku jawab, kamu nanya. Ibu Ningsih, tetangga saya itu demam Mbak, dan hingga kejang-kejang. Apakah karena antibodinya sudah kebal dengan obat atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus ada dari No Name ya. Bagaimana bakteri kok bisa menjadi kebal terhadap antibiotik sih Mbak? Apakah itu berbahaya? Yang kedua,
yang ketiga, bagaimana saya dapat mencegah infeksi yang kebal terhadap antibiotik itu? Monggo silahkan. Ini kayaknya pertanyaannya mirip-mirip ya ini ya. Oke. beda ya. beda tulisan tapi beda satu tujuan. Iya, kayak gitu. Mirip-mirip ya. Jadi bagaimana mencegah infeksi, bagaimana mencegah, terus bagaimana kejang tadi ya, Oke, kejang betul. gitu. Terus yang terakhir tadi kenapa bisa kebal gitu Ya ya. terhadap antibiotik. Gitu ya. Sebenarnya sudah kita bahas di awal ya sebenarnya Iya, Mbak Rara betul. ya. Pada prinsipnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi, tidak tepat sakitnya apa, antibiotiknya apa, maksudnya indikasi itu, dosis, jenis antibiotik yang digunakan, dan pemakaian yang terlalu lama atau singkat, misalnya penggunaan 3 kali sehari. Misal penggunaan 3 kali sehari digunakan per 8 jam, tapi hanya digunakan 2 kali sehari per 12 jam misal. Atau enggak 2 kali sehari dipakainya 1 kali sehari aja karena merasa sudah enakan gitu, udah sembuh nih gitu kan. Padahal belum tentu kondisi menurut kita sembuh, padahal dalam tubuh kita itu Masih sudah berjuang ternyata di dalam. sudah berjuang. Belum sepenuhnya semua bakteri Bakteri itu dan mati penyakit. gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kita yang ini udah enakan nih, udah sekali aja, besok nggak minum lagi kayak gitu. Itu dari waktu tadi. Atau yang kedua, sering menggunakan antibiotik. Jadi dikit-dikit demam minum antibiotik, agak nggak enak badan meriang antibiotik. Itu juga meningkatkan resiko kebal tadi. Terus atau yang ketiga itu mengonsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik. Jadi makanan yang mungkin tercampur ya, tercampur zat antibiotik di situ terlalu sering juga meningkatkan resiko kebal itu tadi. Jadi tubuh udah terbiasa terpapar apa ya, residunya itu makanan zat yang di dalam makanan yang masuk dalam tubuh kita kayak gitu. Saya rasa itu bisa menjawab 3 tadi sekaligus. Itu Mbak Rara. Oke. Atau siap. mungkin Dek Ranita ada Monggo Mbak yang Renita perlu ada tambahan? ditambahkan? Iya, terus kalau yang kondisi kejang tadi ya Mbak ya, kalau Oke. kita kan belum bisa memastikan Iya. kejangnya itu apakah karena tadi antibodinya nggak kuat atau Iya. apa kayak gitu. Nah biasanya mungkin kejang itu kalau di demam bisa terjadi ketika suhu tubuhnya demam terus udah di atasnya gitu loh Mbak. Oke, Suhu tubuhnya, terlalu panas, terlalu kayak tinggi. gitu. Nah mungkin kalau misalnya udah ada tanda-tanda sampai kejang ini memang harus segera dibawa ke Fasilitas fasilitas kesehatan. kesehatan terdekat supaya ditanganinya lebih tepat kayak gitu. Oke, siap. Jadi memang itu loh ibu-ibu ya. Ya mungkin itu tadi, kalau yang namanya antibiotik itu memang harus sesuai dengan saran dokter, anjuran dokter gitu ya Mbak Renita ya, atau Mbak Tuti ya. Iya, betul. Karena masalahnya nanti kalau kita beli di luaran, ya itu tadi terkadang ya mungkin Anda sudah pernah membeli dan badannya enak, terus beli lagi dengan antibiotik yang sama, tapi malah bukannya sembuh, tapi malah apa ya, sedikit malah lebih parah karena mungkin antibodinya itu sudah tidak kuat lagi gitu ya, atau bagaimana sih Mbak? Jadi antibiotiknya sudah mengenali jenis antibiotik Oh, ini iya. gitu, sudah mengenali. Jadi sudah ada sensitif kayak gitu. Biasanya kita gini sensitif udah enggak. Itu udah gini aja nempel terus gitu. Oh gitu. Kalau seandainya gini, ada dari dokter sudah ngasih resep, harganya sampai ratusan, mungkin 200 berapa, mungkin dengan dosis itu udah tinggi ya, karena mungkin harganya mahal, atau mungkin tergantung apanya sih Mbak? Tergantung jenis bisa, Oh, tergantung jenis. golongan dan sebagainya. Kalau seandainya terus sakit yang sama, terus dikasih itu lagi, nggak mempan, haruskah beli obat yang lebih mahal atau antibiotik yang lebih mahal Mungkin. dengan penyakit yang sama? Mungkin seperti yang dijelaskan di Ranita tadi. Jadi yang seharusnya kita Dengan Ha-ha, antibiotik yang A, terus udah nggak mempan lagi, berarti udah harus ganti nih ke jenis yang antibiotik B misalnya kayak gitu. Kan jadi bisa jadi harganya lebih mahal karena kan dia
naik level gitu kan Mbak, intinya kayak gitu. Pada orang biasa yang sakitnya sama ya, dia cukup pakai antibiotik A jenis ini cukup. Tapi karena orang B ini karena tadi sudah bermasalah antibodinya, dia harus naik level ibaratnya gitu. Nggih. Wah, ini Pak Ahmad kayaknya tadi tidak mendengarkan. Ada yang bertanya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak, biar masyarakat lebih paham. Sampai berapa hari minimal minum obat? Terima kasih dari Pak Ahmad di sekitar Magetan sini saja. Sampai berapa hari? Sampai berapa hari minum obat? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak boleh pendek, tidak boleh kepanjangan tadi loh. Mungkin ya. Iya betul. Itu pun juga tergantung jenis dan golongan antibiotiknya. Jadi kembali lagi sesuai anjuran dokter saja. Ya kan Dek ya? Oh berarti kalau ditulis ya, seandainya di antibiotik itu 5 hari dalam 1 kali gitu saja ya kan, ada ya terkadang. Jadi gitu. Misal pasiennya itu dapat 10 tablet nih Mbak, terus penggunaannya 2 kali sehari, berarti kan otomatis untuk 5 hari obat itu harus habis dalam 5 hari gitu. Jadi ya kita harus menghabiskannya, jadi selama 5 hari itu, jangan nanti udah 3 hari udah enakan udahan nih, terus nanti sisanya nggak diminum, itu tuh jangan. Jadi memang harus sesuai yang anjuran itu yang kita dapat kayak gitu. Iya ya, berarti aku kadang salah kaprah juga ya. Kalau dapat pas ke puskesmas ini antibiotik harus dihabiskan ya Mbak gini. Oh berarti kalau nggak dihabiskan salah ya. Makanya nanti kalau pada saat sakit dikasih ini udah nggak mempan lagi gitu ya. Mungkin ada resiko seperti itu. Mungkin sekarang kita ngerasanya udah sehat-sehat aja masih bisa nih di saat-saat sekarang, kan kita nggak tahu nantinya ya Mbak ya. Ya kita untuk mengatasi juga nanti kemungkinan di masa mendatang yang kita nggak tahu kayak gitu. Jadi memang harus tepat minum antibiotik ini. Siap. Jadi kalau mungkin buat satrasi, cara penggunaan antibiotik yang benar yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau 3 kali sehari yaitu 8 jam, yaitu jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam. Kalau 2 kali sehari yaitu 12 jam, yaitu jam 6 pagi dan jam 6 sore. Kalau 1 kali sehari 24 jam berarti jam 6 pagi dan besok paginya jam 6 lagi gitu. Nah, kadang waktu ini yang 1 kali sehari ini iya, itu masih banyak orang yang gini Mbak, pas hari ini minum pagi, besok siang, besoknya lagi sore. Iya. Itu kan kacau sekali itu. Iya. Nah itu loh Mbak, 24. Iya, enggak 24 jam. Oh iya ya, salah ya. Iya. Kan jamnya harus sama. Ya. Enggak boleh ya. Kadang 1 kali sehari. Oh iya, tadi pagi aku udah minum. Terus besok oh iya, tadi pagi kan aku belum minum. Minum siapa? Enggak apa-apa 1 kali hari. Padahal itu yang kurang pas. Oh alah. Iya. Berarti salah ya penggunaan di situ ya. Kadang saya juga gitu sebenarnya. Kan dalam artian mikirnya 1 kali sehari gitu ya. Berarti nanti sajalah ini. Berarti untuk anak termasuk malah ini ya, menimbulkan sesuatu yang fatal ya kalau bisa dikatakan. Apalagi anak kecil. Maksudnya masa hidupnya itu masih panjang kayak gitu kan. Betul. Masih kecil ya, maksudnya pakainya yang sebisa mungkin penggunaannya sesuai anjuran ya. Oh, berarti masih kecil. Berarti ibu-ibu harus lebih teliti dan waspada ya. Karena masalahnya terkadang orang tua yang kita seharusnya sudah tahu paham dengan ini terus dikasih ke anak, harus lebih paham lagi bahayanya, dampaknya dan efek sampingnya ya. Oke, buat satrasi masih banyak yang tentunya kita bahas untuk siang kali ini ya. Nanti apa saja sebenarnya contoh penggunaan antibiotik yang salah seperti apa ya. Terus kondisi yang harus diwaspadai saat anak demam itu juga seperti apa dan kriterianya seperti apa. Makanya jangan lupa gabung bareng Radio Rasi FM. Mau nanya bareng kita juga masih boleh. Jangan lupa tonton kita di aplikasi Express Radio juga boleh, dan juga di Instagram kita Rasi FM dan juga RSDS Saidiman Magetan ya. Tetap merapat masih di Cakra Walas yang di Ngobrol Sehat bareng RSDS Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sobat Rasi, alhamdulillah kita kembali lagi di Ngobrol Sehat ya
bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ada Mbak Tuti dan juga Mbak Renita yang tentunya bakal ngebahas tentang masalah bijak dalam memberikan anak, yaitu antibiotik. Nah, ini pertanyaannya Mbak, harus dibahas lagi ya. Anak saya itu kemarin demam. Nah, terus tetangga saya juga demam. Nah, tetangga saya sudah dibelikan antibiotik. Terus saya minta waktu itu. Nah, ini apakah saya benar ketika mengkonsumsi obat yang punyanya orang lain atau bagaimana? Silahkan Mbak. saya silahkan monggo. Benar atau enggak? Benar atau Kurang enggak? tepat ya yang dilakukan. Ya karena mungkin gini ya, yang namanya antibiotik itu tidak boleh dibagi-bagi karena tadi ya Betul. untuk apa ya? Lama waktu benar tadi. Iya. Kalau nanti harusnya antibiotik harusnya diminum selama 5 hari misal ya. Terus Udah karena diminta. udah diminta kan berkurang lagi tuh dosisnya. Mungkin separuh-separuh. Tetap nggak bisa. Kan nanti kembali lagi kurang tadi. Kurang efektif. Kurang jadi efektif. ya. Iya karena yang seharusnya satu utuh jadi 1/4. Iya. Mungkin ya, tablet, Nggak kayak tuntas gitu ya. pengobatannya. Begitu. Nah, terus aturan minum antibiotik yang benar itu seperti apa? Kalau mungkin bisa dikatakan terus contoh penggunaan antibiotik yang salah itu juga seperti apa? Monggo silahkan. Iya, kalau yang salah itu tadi salah satunya yang tadi itu ya Mbak ya. Jadi kan itu sama aja berbagi obat kayak gitu. Nah itu nggak boleh karena kondisi dari anak A dan anak B walaupun sama-sama demam nih ya Mbak, ternyata gejala demamnya mungkin berbeda gitu. Terus diagnosa dari dokternya juga berbeda. Jadi nggak bisa kita sama ratakan walaupun itu penyakitnya sama-sama demam ya Mbak ya. Nggak boleh dibagi-bagi. Judulnya demam, tapi ternyata menurut dokter obat yang harusnya digunakan itu beda kayak gitu. Terus kegiatan lain itu contohnya kita menyimpan antibiotik. Pasti kan kita punya persediaan obat yang punya obat diare, punya obat demam. Terus kalau untuk antibiotik itu sebaiknya memang tidak dianjurkan untuk punya persediaan kayak gitu karena kan sekali minum harus langsung habis kan Mbak. Jadi memang nggak boleh kita punya persediaan untuk nanti nih untuk jaga-jaga beli antibiotik. Misal gini. Iya. Sekarang kita dikasih untuk 5 hari. Aduh 2 hari udah sembuh, tak simpen lah yang nanti persediaan. Nah itu juga nggak boleh. Nggak pas juga itu, nggak boleh. Nah terus yang tadi itu ya pokoknya minum antibiotik itu harus tuntas, harus sesuai sama saya dapatnya untuk 5 hari ya untuk 5 hari itu kita tuntaskan kayak gitu. Nah ini loh contohnya berbagi obat atau menggunakan obat orang lain. Nah ini ya siap tidak tepat jenis, dosis dan cara pakainya tadi. Kalau info yang lain tentang masalah antibiotik itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Bukan untuk apa, terus antibiotik itu juga bukan untuk apa kayak gitu. Untuk info tambahan ya Mbak ya. Antibiotik bukan untuk, maksudnya gak, antibiotik bukan obat demam. Betul. Antibiotik juga bukan obat sakit kepala. Jangan sampai antibiotik digunakan atau diasumsikan sebagai obat penurun demam, karena tidak semua demam disebabkan oleh infeksi bakteri seperti itu. Terus selain itu demam sendiri pun dapat disebabkan oleh infeksi atau virus atau parasit. Jadi bukan mesti bakteri, demam pasti bakteri, kan bisa virus atau parasit atau yang lain tuh. Apalagi ya Mbak? Terus kondisi mungkin yang harus diwaspadai saat anak demam, karena terkadang orang tua terlalu gegabah, ya kan? Dengan yang namanya demam harus begini begitunya yang diwaspadai ya. Kondisi yang harus diwaspadai saat demam yaitu yang pertama, anak dengan kondisi diare terus menerus, tidak ada perbaikan selama 3 hari. Karena anak di saat kondisi diare otomatis cairan yang keluarkan banyak itu Mbak, bisa dehidrasi itu juga menimbulkan demam. Padahal itu demam yang ini karena diarenya itu kan. Terus yang kedua, muntah lebih dari 1 hari dan tidak ada perbaikan. Yang ketiga, tampak dehidrasi seperti buang air kecil jarang seperti biasanya. Jadi sehari misalnya 4-5 kali 6 kali, dia cuma sekali atau 2 kali, itu juga perlu diwaspadai. Terus menangis
tidak ada air mata yang keluar, juga indikasi terjadinya dehidrasi. Itu mungkin Dek Renta ada tambahan? Terus sama demam yang mungkin disertai nyeri pada telinga, tenggorokan, atau ketika anak itu buang air kecil, jadi gitu. Jadi demam kan harusnya panas aja, oh ternyata udah sampai nyeri nih. Nah, para orang tua juga harus mewaspadai nyeri yang ada di anak itu. Oke, siap. Gitu. Nah, ini karena waktunya yang tinggal beberapa menit saja, ada yang mungkin mau disampaikan dari apoteker kita, RSUD Dr. Sayyidiman Magetan, agar tidak salah memilah dan memilih yang namanya obat antibiotik. Moga silakan. Oh iya. Kalau dari saya cuma pesan 3 hal saja yang perlu diperhatikan ya terkait penggunaan antibiotik. Yang pertama, jangan menggunakan antibiotik di luar petunjuk dokter dan apoteker. Beli sendiri atau dapat dari tetangga gitu. Penggunaan bersama gitu. Yang kedua, jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama yang seperti kita bahas tadi. Harusnya dipakai 5 hari, kita pakai 2 hari udah enak, tak simpan nanti kalau pakai lagi kayak gitu. Jangan. Terus yang ketiga, jangan memberi antibiotik kepada orang lain, seperti yang ditanyakan Ibu Ningsih tadi, anaknya minta obatnya anaknya tetangganya kurang pas juga seperti itu. Prinsip 3 itu untuk penggunaan antibiotik perlu dicermati dan diperhatikan. Dan ketika kita udah dapat antibiotik, yang pertama harus dihabiskan. Terus dihabiskan misalnya dapat 10 tablet tadi ya Mbak, ya berarti misalnya minumnya 2 kali sehari, berarti untuk penggunaan 5 hari kayak gitu. Terus tadi terkait waktu minum obatnya, kalau diminta diminum 3 kali sehari berarti per 8 jam. Terus kalau 2 kali sehari berarti per 12 jam. Dan terakhir kalau sekali sehari ya berarti per 24 jam dan harus di jam yang sama. Siap itu ya. Jadi buat ibu-ibu dimanapun Anda berada, dicermati ketika membeli yang namanya ketika menggunakan atau itu obat untuk antibiotik, harus dengan saran apoteker dan juga dokter ya. Jangan lupa ke RSUD Dr. Sayyidiman Magetan biar tambah jelas pastinya ya. Terima kasih untuk Mbak Renita dan juga Mbak Tuti sudah hadir untuk hari ini, sudah memberikan tentang masalah antibiotik biar nggak salah kaprah tentang yang namanya antibiotik ya. Terima kasih semuanya, dan mungkin kita bisa ketemu lain waktu, lain kesempatan dengan tema yang berbeda pastinya ya. Dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.